dengan si kampret satu ini yang ternyata sudah menghampiri aku ke samping ranjang. Bentuknya nggak serem sih, tapi auranya mencekam. Welcome to Spooktober. Jadi setelah kejadian di rumah itu, aku sempat pindah rumah 2 kali. Satu ke daerah Jakarta Pusat, dan yang sekarang Jakarta Barat. Aku gak akan cerita kasus yang Jakarta Pusat karena mungkin aku pernah ditutup setelah kejadian di cerita pertama. Karena sempat gak ngerasain apa-apa lagi sampai aku SD kelas 6. Setelah pindah ke Jakarta Barat pas SD, aku mulai tidur sendiri. Kejadiannya 3 tahun setelah aku pindah. Sebagai informasi tambahan, ada 3 kuntilanak yang menjaga rumahku. Satu di gerbang depan yang temboknya jadi satu sama kamarku. Beliau ini mbak kun favoritku karena dia cenderung tegas dan gercep. Kalau ngomong ke orang ngamuk-ngamuk, padahal dia lagi gak marah. Dia juga yang paling galak dan hampir gak pernah ketawa. Satu di kamar orang tua dekat toilet. Dan satu lagi di belakang tembok dapur yang lokasinya sebenarnya rumah kosong dengan sejarah yang mistis. Hingga sekarang rumah tersebut nggak bisa dibangun apa-apa. Tapi Mbak Kun itu baik ke aku dan jaga rumahku. Kebiasaanku setiap mau tidur yaitu mati lampu dan nonton TV di kamar. Biasanya aku tidak pernah merasakan hal-hal aneh, tapi suatu malam setelah mati lampu dan TV, aku balik merangkak ke ranjang dan selimutan, berusaha tidur lebih awal karena besok sekolah. Setelah beberapa lama aku memejamkan mata, mendadak aku merasa kalau ada yang liatin aku di pojokan. Gak enak rasanya. Akhirnya aku buka mata. Seperti yang kalian duga, ternyata ada sosok anak kecil hitam gosong lagi melototin aku dari pojokan. Dia cuma jongkok dan melotot ke arahku. Kalau dia udah ada di situ tanpa diusir Mbak Kun yang pertama, berarti emang dia penunggu yang ada di situ. Tapi aku tidak sadar dari kapan dia ada di sana. Dia menetap di pojokan itu bertahun-tahun hingga aku menjadi seorang santri dan profesional di tahun 2014. Dengan melototin aku tiap malam sampai sekitar tahun 2017 sebelum dia menghilang dengan sendirinya. Cerita ini terjadi di tahun 2014. Saat itu aku sedang getol-getolnya mengikuti temanku yang terjun ke dunia sulap. Suatu hari, para pesulap itu mengadakan rutinitas di mana mereka akan berkumpul dan mementaskan show untuk latihan bersama. Semacam perkumpulan untuk mengangkat satu sama lain menjadi lebih baik. Di minggu kedua, aku diminta menjadi asisten untuk sebuah rutinitas yang temanya agak mistis. Jadi, si pesulap akan membacakan suatu mantra dari sebuah buku yang dimilikinya. Mantranya mantra beneran. Aku gak akan kasih detail mengenai rutinnya. Tapi waktu itu melibatkan benda random yang tidak mungkin berubah posisi atau gambarnya. Intinya, secari kertas itu diminta secara random dari penonton, dan dari sini kalian sudah bisa mengkonklusikan bahwa secari kertas itu bukan gimmick dari pesulap, melainkan barang pribadi dari audience. Let's say secari kertas itu adalah secari kertas dengan gambar di depan dan belakang yang sudah dicoret-coret dan tidak terpakai. Logikanya hanya akan ada satu kertas dengan coretan yang khas seperti itu. Pokoknya nggak ada lagi deh kertas yang begitu. Lalu setelah diminta, kertas itu dirobek tidak sama rata dan akan disatukan kembali nantinya. Setelah tiba saatnya menyatukan kertas bergambar tersebut, si pesulap mendadak bingung. Loh, penonton yang masih memperhatikan mendadak ketawa karena mereka kira si pesulap gagal dalam melanjutkan show-nya. Tapi setelah si pesulap mukanya nggak berubah jadi kalem, teman-teman atau satu profesinya yang lain mulai ikutan bingung dan salah satu dari mereka menghampiri si pesulap. Konklusinya, sepertinya dengan membaca mantra tadi, kami benar-benar mendatangkan sesuatu. Karena secari kertas yang dirobek dan akan disatukan kembali, mendadak gambarnya berubah arah. Nah, setelah semua kejadian di atas itu, gak banyak hal yang menyeramkan terjadi di hidup aku karena aku udah mulai sibuk sama kuliah dan kegiatan lainnya yang normal-normal aja. Sampai akhirnya di tahun 2016, sebuah kejadian menyeramkan datang lagi. Tahun 2016, aku pergi ke rumah hantu di kawasan Tangerang.
Waktu itu aku pergi sama sosok setan, tapi nampak. Ya, maksudnya itu adalah kakakku. Sebut saja namanya Dogo. Waktu itu kita sepakat untuk coba bermain wahana rumah hantu dengan tema zombie. Ada 3 ruangan yang harus kita telusuri. Di setiap ruangan, kita harus mencari sebuah botol yang hanya akan menyala apabila disinari senter ultraviolet. Secara kebetulan, di gerbang rumah hantu itu, aku bertemu dengan salah satu tarot reader kenalanku yang sedang berjaga di situ. Sebut saja namanya Mas Tri. Halo Mas, lagi jaga ya? Haru. Iya nih. Gak takut Mas, kartunya kena hujan, ntar keciprat loh. Ah, gak apa-apa. Kamu main rumah hantu. Iya nih Mas, aku duluan ya. Tapi kok aneh ya, di tengah hutan mau hujan, tapi gak ada makhluk apa-apa yang ngejagain. Mas Tri yang juga bisa lihat, cuma senyum aja, gak berkata apa-apa. Rumah hantu itu terletak di pojokan sebuah tempat berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh pohon-pohon. Kalau tidak salah ingat, waktu itu belakangnya masih hutan. Intinya, ada sebuah tenda bulat berwarna putih tempat wahana itu berlangsung. Sekian menit aku scanning mengenai makhluk-makhluk halus yang berpotensi mengganggu. Anehnya, aku tidak menemukan apapun, sehingga aku dengan pedenya setuju untuk membeli. Setelah membeli tiket, kita pergi mengantri dan dijelaskan cara main dan peraturannya. Setelah 15 menitan kita mengantri, akhirnya saatnya kita untuk masuk. Di ruangan pertama, semuanya gelap gulita. Dogo yang memegang senter langsung aktif dalam mencari botol tersebut. Sedangkan aku menempati wanita berbaju merah tepat di sebelah pintu. Aku refleks menarik baju Dogo dengan kencang. Apa sih? Teriak Dogo. Jangan jauh-jauh ah! Udah, cari cepet. Ayo. Tepat setelah dia ngomong begitu, senter yang dibawa dia menyinari bagian kanan ke arah pintu selanjutnya. Dan di atas tumpukan kertas, aku melihat ada sesosok orang berbaju abu-abu, berambut cepak menghadap tembok. Anehnya, tangan kirinya bukan tangan manusia, melainkan sebuah tentakel. Awas, itu ada orang! Jangan ketumpukan kertas! Kataku setengah berteriak. Dogo yang masih asik mencari botol tidak menghiraukanku, dan dia kembali berbalik ke arah kiri. Saat Dogo berbalik, sinar dari senter kembali menyapu ke arah tumpukan kertas tersebut. Tapi aku sudah tidak melihat sosok tersebut. Ternyata setelah ditelaah, memang kami cuma berdua di ruangan itu. Tidak ada sosok lain. Setelah mencari-cari, akhirnya Dogo menemukan botol pertama. Aku yang masih deg-degan langsung cepat-cepat menjauh ketika melewati tumpukan kertas itu untuk masuk ke ruangan kedua. Tibalah kita di ruangan kedua. Semuanya bernuansa merah, mulai dari lampu hingga dekorasi. Suasana remang-remang, tapi kita masih bisa melihat dengan jelas. Ketika kita masuk, di sebelah kiri kita ada 3 buah tong besar bertuliskan biohazard. Namun, posisinya tidak berdempetan. Di ruangan itu ada sebuah zombie wanita di balik jeruji besi. Dogo kembali aktif tanpa mengelabui aktor zombie wanita tersebut. Tapi lain dengan aku yang masih mengamati sekitarku dan mendadak aku mencium bau sulfur. Bodohnya, aku mengikuti sumber bau tersebut yang ternyata berasal dari 3 tong besar bertuliskan biohazard di samping pintu ruangan sebelumnya itu. Hanya untuk mendapati ada sosok kecil, kurus, kerontang, seperti hanya tulang dan kulit. Perutnya buncit, seluruh tubuhnya berwarna merah dengan kepala besar dan penuh urat yang sedang jongkok di tengah 3 tong tersebut. Aku kaget, dan aku pikir makhluk tersebut hanya kiasan rumah hantu. Tapi dia bergerak dan mendelik ke arahku. Aku bisa mendengar hembusan nafasnya yang keluar melalui mulutnya yang bertarik panjang. Dia menatapku dengan bola matanya yang besar, bulat, berwarna hijau kekuningan, dan iris matanya seperti mata kucing yang terlalu banyak kena sinar. Jujur, dia terlihat bingung dan tidak berniat untuk menyerang. Tapi aku yang sudah panik langsung lari ke arah Dogo dan meminta gamenya dihentikan. Tidak lama dari situ, kami dijemput keluar dari permainan. Barulah di situ aku sadar kalau mereka semua ada di dalam rumah hantu itu. Ada yang melayang, muter-muter, ada yang gelantungan, ada pula yang bentukannya kayak jelly. Intinya, semua makhluk halus itu suka mencium bau ketakutan manusia yang bermain dan mengambil energi mereka semua di sana. Masih di tahun 2016, saat itu aku lagi main ke rumah Dogo yang notabene adalah ruko 2 lantai. Jadi lantai atas itu kamar, bawahnya toko roti beserta dapur dan alat-alat bakery. Kami menghabiskan waktu di ruang tamunya bersama dengan maminya dan adik-adiknya. Aku
aku yang sedang bosan mengajak dia untuk menonton video horor. Sebuah keputusan yang salah. Tadinya kira video horor itu cuma video biasa yang gak berefek apa-apa, gak harmful atau gak nyakitin. Tapi ternyata waktu itu video tersebut berefek yang cukup mistis, bikin unsettling setelah dinonton. Video itu isinya nyeritain tentang Hitori Kakurenbo atau main petak umpet sendiri. Ya sebenarnya nggak sendiri juga sih, karena mainnya sama makhluk-makhluk halus gitu. Video yang aku tonton itu diupload sama akun bernama Black Cat Loki. Dan emang bener, setelah nonton video itu tuh auranya langsung kayak gitu. Di sebelah kiri tempat kita duduk ada dapur, kamar mandi, dan tangga yang letaknya di pojokan. Dari arah situ emang kerasa banget aura gak enaknya. Terus ada juga suara-suara aneh itu sampai mami sama adik adiknya si Dogo denger. Yang aku ingat waktu itu emang ada suara panci jatuh. Di situ kita mutusin buat stop nonton dan gak lama Dogo nganterin aku balik. Terus dia langsung balik lagi ke rumahnya. Malamnya pas aku udah tidur gitu, mendadak dia nelfon, ya aku gak angkat. Besoknya Dogo cerita, ternyata setelah menonton video horor itu, malamnya dia gak bisa tidur sampai gelap. Dan begitu tidur, dia sempat mimpi aneh. Dia ngerasa ranjangnya digoyang kayak lagi gempa bumi. Tapi ternyata cuma ranjangnya aja yang digoyangin. Sampai akhirnya dia bangun, ada satu sosok lagi berdiri sambil goyang-goyangin. Sejak saat itu kita gak pernah nonton video horor lagi. Lanjut ke tahun 2018, aku waktu itu sedang jaga bazar Light Givers di sebuah mall Jakarta Selatan yang konon katanya daerah angker. Sebenarnya daripada serem ini lebih mengarah ke menyebalkan. Karena waktu itu aku sudah lelah bekerja, jadi ketika ada kejadian menyangkut hasil dari kerja keras seharian, rasanya mau meledak. Waktu itu kami juga bergantian shift dan kebetulan aku dapat shift dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Light Givers selalu dijaga oleh 2 orang. Tapi kebetulan waktu itu kita cukup ramai yang ngumpul, termasuk almarhum Mama Eta alias Madam E. Kami berdelapan waktu itu, yang jaga 2, sisanya hura-hura. Karena shift malam sudah selesai, kami tentunya menghitung hasilan harian dengan patokan list nama klien yang kami dapatkan di sana. Sebut saja Mawar, partnerku berjaga hari itu. 30, 31, 33 loh. Di sini Mawar mengkerut, ekspresinya bingung dan panik bercampur jadi satu. Kenapa? Kok ada duit yang kurang ya? Lu salah hitung kali, coba cek lagi deh. Gak mungkin, gue udah ngitung 3 kali. Mas Audi yang notabene juga ada di sana akhirnya ikutan nengok, beserta anak-anak Light Givers lainnya. Coba sini gue hitung, kata Melati, salah satu dari mereka. Setelah lama Melati fokus berhitung, dia pun kaget karena uang yang kurang lumayan banyak nominalnya. Lah iya, kok kurang segini sih? Ini mah bukan salah ngitung, tapi hilangnya kebanyakan, kata Melati. Aku yang udah gondok akhirnya nyeletuk. Ella ini siapa sih? Yang iseng, gak tahu apa nyari duit capek. Gak lama ada salah satu anak Light Givers yang dari tadi cuma menahan dalam diam, angkat suara. Udah, balik aja, relain aja, balik yuk. Jujur, mukanya agak tegak. Kalau kalian mau tahu, gak semua anak Light Givers bisa lihat. Tapi semuanya rata-rata punya indera yang sensitif. Aku termasuk yang gak bisa lihat secara fisik, tapi aku bisa mendeskripsikan bentuk gambaran kasarnya seperti apa. Mungkin karena kita udah sering dijailin sama dedemit-dedemit kampret itu, jadi udah gak kaget kalau mendadak ada yang sekelibat melihat hal-hal gaib. Intinya, kenapa dia nyuruh kita balik dan lupain aja? Karena ketika kita lagi asik ngitung duit sambil ngobrol, ada sosok kecil berkulit putih abu-abu, botak, sedang lari di sekitaran booth kita. Sekian cerita pengalaman horor seumur hidup Haru. Semoga kalian menikmati Spooktober tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.